وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخزنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat lahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah Majlis Al-Fadilah, mudah-mudahan langkah kakinya dari rumahnya masing-masing dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melangkahkan kaki ke majlis ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga sahibul bait yang punya rumah di sini, yang alhamdulillah digunakan untuk majlis. Mudah-mudahan ini rumah ditambahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkumpul kita pada malam hari ini, nanti kita akan membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan membaca Sirah Nabawiyah, yaitu membaca maulidnya Ad-Diya Ulami. Karena yang biasa kita baca di majlis itu Ad-Diya Ulami, jadi kita amalkan Ad-Diya Ulami, mudah-mudahan sampai bisa istiqamah. Kalau yang biasanya baca berjanji, baca terus berjanji. Kalau yang biasanya baca rawi, baca rawi. Biasanya baca tiba, silakan baca tiba. Biasanya baca sintuduror, baca sintuduror. Bisanya bagaimana, yang penting istiqamah. Pada malam hari ini masih di malam Rabiul Awal atau masih di bulan Maulid, makanya pada malam hari ini kita akan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperingati kelahiran dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya mengambil materi. Sebelum kita membaca Maulid, saya akan membacakan materi dulu, yaitu dikutip di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Bahwasannya di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini menjelaskan tentang detik-detik akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yang akan kita pelajari pada malam hari ini,
dan mudah-mudahan Rasulullah mensyafaati kita semuanya. Sesuai nanti yang akan kita baca, wangzur ilaina, mudah-mudahan mudah-mudahan Rasulullah memandang kita semuanya. Bahwasannya di sini dijelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat. Ada tanda-tanda yang para sahabat tidak mengetahuinya, belum bisa mengetahuinya. Para sahabat mengetahuinya setelah beliau wafat. Bahwasannya tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, pada tahun itu beliau i'tikaf di masjid. Biasanya beliau i'tikaf cuma 10 hari. Tetapi di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf 20 hari 20 malam. Ini para sahabat belum kepikiran bahwasannya Rasulullah akan meninggal dunia, bahwasannya Rasulullah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipisahkan jasad dengan ruhnya. Rasulullah ketika bulan Ramadan biasanya beliau i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan, tetapi di tahun itu beliau beriktikaf 20 hari 20 malam. Tidak seperti biasanya beliau beriktikaf. Kemudian beliau seperti biasa diam di samping mihrab sebelah kiri, yaitu di tempat Ustuwanatus Sarir. Di Masjid Nabawi ini ada namanya Ustuwanatus Sarir dan kemudian ada Ustuwanatul Harith. Kalau Ustuwanatus Sarir yaitu ustuwanah artinya tiang, sarir artinya tempat tidur. Kalau Ustuwanatul Haris itu tiang penjaga, yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu an yang senantiasa duduk di dekat tiang itu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ustuwanatus Sarir ini Rasulullah selalu tidur di bawah tiang ini, di bawah tiang Ustuwanatus Sarir. Yaitu ustuwana artinya tiang, sarir artinya tempat tidur. Kemudian bagaimana tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di Masjid Nabawi menjelang wafatnya, beliau selalu tidur, dan ketika bangun Rasulullah selalu ada bekas di pipinya itu bekas tidurnya. Kenapa bisa ada berbekas? Karena beliau ketika tidur selalu menggunakan anyaman dari pelepah kurma. Maka seketika ketika beliau bangun selalu ada tanda, selalu ada bekas di dalam anyaman-anyaman itu. Ada bekas di pipinya, bekas anyaman itu. Makanya ketika Rasulullah SAW tidur, beliau selalu menggunakan anyaman dari pelepah kurma itu. Bagaimana dengan kita? Kita harus senantiasa malu, yang ingin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah berikan kami, masukkan kami ke surga yang terbaik. Tetapi kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjuangan Rasulullah, tidurnya pun di anyaman pelepah kurma. Dan kemudian ada seorang sahabat menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada firash, saya akan berikan firash. Firash itu permadani atau tempat tidur yang mewah atau tempat tidur yang megah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, ini tidak pantas untukku. Ini tidak pantas untukku, kata Rasulullah SAW. Ini bantal yang empuk, permadani yang lembut, itu tidak pantas untukku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu tawadunya, begitu rendah hatinya, begitu rendah dirinya, tidak menunjukkan bahwasannya beliau bisa, meskipun ada yang menawari ini itu, tetapi beliau tidak mau, tetap beliau menunjukkan sifat kesederhanaannya. Makanya kita sebagai manusia yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus malu. Malu untuk apa? Malu kita senantiasa tidur di atas kasur yang empuk,
Dan kemudian di samping di atas kasur itu juga sudah ditilam pakai spray. Di samping ditilam pakai spray, kita masih ada lagi yang di atasnya itu bantal. Kita tidur di situ dengan nyenyak. Bagaikan beda dengan Rasulullah SAW. Kita tidur bagaikan seorang raja yang nyaman. Tetapi Rasulullah yang dijamin masuk surga, beliau tidak pernah tidur di tempat seperti itu. Makanya kita malu, kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan kita ke surganya Allah, masukkan kami ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berkumpul pada malam hari ini, kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai beliau melaksanakan i'tikaf 20 hari di Masjid Nabawi. Di bulan setelah selesai bulan Ramadan, yaitu masuk bulan Syawal, kemudian masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah. Ini juga menemukan keanehan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Beliau melaksanakan haji wada. Haji wada ini wada artinya haji terakhir. Ya, haji wada ini artinya selamat tinggal. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan haji wada waktu itu, dan kemudian beliau melaksanakan haji wadanya di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah. Setelah beliau melaksanakan haji wada, biasanya Rasulullah SAW setelah melaksanakan haji wada, beliau memotong 2 ekor kambing, tetapi waktu itu beliau tidak memotong 2 ekor kambing. Biasanya beliau memotong 2 ekor kambing, yang satu untuk keluarganya, yang satu hadihi ummati, yaitu yang satu lagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau memotong 2 ekor kambing, tetapi ketika menjelang wafat, beliau memotong 63 ekor kambing, 63 ekor onta. Di sini menjelaskan 63 ekor onta. Ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau memotong 63 onta. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali sebanyak 37. Jadi pas 100 onta ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Ini para sahabat belum tahu bahwasanya tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Bahkan para sahabat dalam hatinya masing-masing pada bertanya. Masing-masing dalam artinya penuh dengan tanda tanya. Ini Rasulullah kenapa kok kurbannya sampai 63? Biasanya cuma 2 ekor, tapi sekarang 63 ekor kambing. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali 37 sampai genap jadi 100 ekor unta. Mohon maaf, bukan kambing. 100 ekor unta. Bahwasannya ini menggambarkan bahwasannya Rasulullah mengajarkan untuk kita bahwasannya Rasulullah 63 ekor unta ini, kenapa beliau memotong 63 ekor unta? Karena beliau tidak ingin 1 tahun pun hidupnya ketinggalan dalam beribadah untuk berkurban. Jadi dari 1 tahun sampai 63, karena beliau wafat genap 63 tahun, jadi 63 onta beliau potong. Jadi genap 63 onta beliau potong karena tidak ingin ketinggalan, karena tidak ingin 1 tahun dalam hidupnya ketinggalan untuk berkurban. Makanya beliau potong. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang kita punya uang banyak tetapi lupa untuk berkurban? Yang kadang-kadang kita banyak uang mampu untuk beli kambing, padahal kambing cuma sekian juta, masih banyak sisanya. Kadang-kadang kita mikir lagi. Beda dengan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, menjelang setelah bulan haji, masuk Muharram, masuk Safar dan Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan kurban, kemudian beliau al-ziyaratu fil maqamil Baqi. Beliau berziarah ke makam Baqi. Beliau di situ berziarah ke makam Baqi, yang mana makam Baqi ini adanya di samping Masjid Nabawi, sebelah kiri dan kemudian menghadap kiblat. Nah ini, dan kemudian setelah beliau berziarah, setelah Rasulullah SAW telah selesai berziarah,
Kemudian beliau mengadu kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan bisa menjadi motivasi buat kita bahwasannya ternyata kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa perjuangannya dan sungguh sederhana dalam kehidupannya. Dan kemudian setelah beliau berziarah ke makam Baqi, Rasulullah SAW mengadu kepada Siti Aisyah bahwasannya di bulan Rabiul Awal ini beliau mengadu kepada Siti Aisyah sudah mulai merasakan sakit kepala, sudah mulai merasakan pusing, sudah mulai merasakan sakit kepala. Kemudian kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau merasakan sakit kepala seperti ini? Sampai pusingnya sih tidak seperti biasanya." Kemudian kata Rasulullah SAW, 2 tahun yang lalu kata Rasulullah SAW, saya pernah berkunjung, saya pernah diundang ke Bani Haibar, ke tempatnya Bani Haibar atau Yahudi Bani Haibar. Nah, di situ saya dijamu oleh seorang wanita Yahudi. Ternyata ketika wanita Yahudi ini menjamu Rasulullah SAW, ketika diriku, kata Rasulullah, sedang dijamu oleh wanita itu bertanya, apa kesukaan makanan yang Rasulullah SAW, kata wanita itu. Kemudian para sahabat menjawab, kesukaannya Rasulullah SAW yaitu kaki kambing bagian depan. Itu kesukaannya Rasulullah SAW, makanannya kaki kambing bagian depan. Kemudian wanita Yahudi ini menyiapkan kaki kambing bagian depan. Setelah menyiapkan kaki kambing bagian depan, ternyata wanita Yahudi ini menaruh racun di kaki kambing bagian depan ini. Wanita Yahudi ini ingin berniat membunuh Rasulullah SAW. Kemudian setelah memasukkan, dikasihlah kepada para sahabat. Dalam sebagian ahli sirah mengatakan bahwasannya Rasulullah dan para sahabat memakan itu kambing, daging kambing itu. Dan setelah memakan, ketika Rasulullah hendak mengunyahnya, Rasulullah hendak mengunyah kambing itu, kaki kambing bagian depan itu, ada malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, bahwasannya di dalam daging ini ada racunnya. Kemudian Rasulullah memuntahkannya. Tetapi ada sedikit air liur racun itu yang masuk ke tubuhnya Rasulullah SAW. Para sahabat yang memakan daging ini, para sahabat yang memakan daging kaki kambing bagian depan ini, semuanya meninggal dunia. Para sahabat semuanya meninggal dunia. Para sahabat semuanya yang makan daging kambing ini, semuanya meninggal dunia karena ada racunnya di kaki kambing bagian depan ini. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketahuilah di daging ini mengandung racun. Kemudian Rasulullah dalam akhir sirah mengatakan, Rasulullah tidak mengunyah, sempat mengunyahnya tetapi tidak ditelan. Kemudian beliau memuntahkan kembali, tetapi ada tetesan-tetesan air liur yang masuk ke tubuhnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sudah teracuni badannya oleh racun itu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Rasulullah ada seorang nabi, Rasulullah adalah seorang orang yang mulia, yang diuji oleh Rasulullah, yang dilindungi oleh Rasulullah SAW, tetapi masih bisa masuk racun lewat air liurnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat kepada Rasulullah SAW, ingin menyempurnakan nikmat kepada Muhammad, ingin menyempurnakan nikmat kepada Rasulullah SAW. Nikmat apa? Nikmat ketika mati dalam keadaan mati syahid, meninggal dalam keadaan mati syahid. Ketika Rasulullah SAW memasukkan daging itu dan kemudian malaikat Jibril memberitahunya, dagingnya dikeluarkan tetapi ada air liur yang sedikit masuk ke tubuh Rasulullah SAW. 2 tahun setelah itu barulah terasa ketika datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Maulid Rasulullah mulai merasakan pusing dan mengadu kepada Siti Aisyah. Wahai istriku Siti Aisyah, wahai istriku Siti Aisyah, bahwasanya diriku sudah mulai merasakan pusing yang sangat pusing, kata Siti Aisyah. Ini diriku merasakan sangat pusing, tidak seperti biasanya. Karena mungkin ada racun yang mulai masuk
Karena sudah 2 tahun yang lalu diriku memakan daging itu, dagingnya tidak termakan kata Rasulullah, tetapi ada air liur yang masuk racun itu, makanya menyebabkan pusing. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW merasakan pusing, Rasulullah kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran, beliau pingsan. Beliau jatuh pingsan. Dan kemudian setelah jatuh pingsan, para sahabat langsung berkumpul melihat Rasulullah sedang jatuh pingsan. Ketika Rasulullah jatuh pingsan, kemudian para sahabat mengambil air, yang air itu dimasukkan ke dalam kirbah. Apa itu kirbah? Kirbah ini yaitu kulit kambing yang dijahit. Kemudian para sahabat mengambil air dari kirbah, yaitu kulit kambing yang dijahit, sehingga ketika dimasukkan air tidak bocor karena begitu rapatnya jahitan itu. Setelah mengambil air kemudian disiramkan ke wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bangun dari pingsannya. Ketika Rasulullah bangun dari pingsan, biasanya kalau kita bangun dari pingsan itu pengen minum, pengen makan jeruk, pengen ini itu. Tetapi Rasulullah beda. Ketika beliau bangun dari pingsannya, yang beliau inginkan apa? Ya sahabati, sholati zama'ati. Rasulullah SAW ketika beliau bangun dari pingsan, beliau meminta kepada para sahabat, mari sahabat-sahabatku, mari wahai para sahabatku, semuanya, marilah kita sama-sama untuk sholat berjamaah. Saya ingin sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Kalau kita pingsan, biasanya kalau bangun pingsan itu pengen jeruk, pengen apa, pengen makanan. Nah ini Rasulullah berbeda. Rasulullah SAW ketika bangun dari pingsan, beliau ingin sholat berjamaah. Kalau kita sehat juga kadang-kadang malas berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Sehingga kita mau dan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah setelah itu ketika bangun, ternyata beliau ketika Rasulullah bangun dari pingsannya ingin sholat berjamaah, ketika beliau pas hendak bangun, ternyata beliau masih lemas badannya. Kemudian karena masih lemas, akhirnya Rasulullah dipapah atau dipapah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan kemudian dipapah lagi sebelah kirinya Sayyidina Ali, sebelah kanannya Fadl bin Abbas. Sayyidina Fadl bin Abbas. Dua-duanya mempapah Rasulullah SAW, membawa Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi. Karena tidak jauh Masjid Nabawi, ya, antara Masjid Nabawi dan rumahnya Rasulullah itu tidak jauh. Di sini mimbarnya, dan kemudian di dekat mimbarnya, di sampingnya itu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah membuka jendela, terlihat kemana? Ke mimbar Masjid Nabawi Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berziarah semuanya. Kemudian setelah beliau dipapah, ketika beliau dipapah ke Masjid Nabawi dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Setelah beliau sholat berjamaah kembali lagi ke rumah, dan keesokan harinya beliau sudah tidak kuat lagi bangun, Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah tidak kuat bangun, hari Rabu menjelang beliau wafat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari sebelum beliau wafat, beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit kembali, untuk bangun kembali. Dan Rasulullah bangun, seketika bangun, kemudian beliau membuka jendela seraya berkata, "Wahai para sahabatku, saya ingin berdakwah di mimbar." Ingin berdakwah, ingin khutbah, kata Rasulullah SAW. Ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian Sayyidina Ali mempapah beliau sampai ke depan mimbar, dan ketika di depan mimbar, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku semuanya, apabila selama hidupku," kata Rasulullah, "masih banyak kesalahan, saya Muhammad meminta maaf yang sebesar-besarnya." Kata Rasulullah SAW, apabila selama hidupku pernah ada yang tersakiti, pernah ada yang tersinggung, pernah ada yang tidak sengaja ketika diriku berdakwah, ada yang tersinggung hatinya, ada yang tersakiti hatinya, bahkan apabila ada yang pernah tersakiti badannya oleh diriku, maka hari inilah waktunya
apabila yang ingin membalaskan kesakitan, apabila ingin membalaskan dendam kepadaku, apabila kalian wahai para sahabatku semuanya, dendam, ada rasa dendam, pernah ada sakit-sakit hati karena pernah dicambuk atau apa olehku, maka sekarang waktunya untuk kalian membalaskan sakit hati itu, supaya diriku ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersih. Kemudian seketika para sahabat menundukkan kepalanya, bahwasannya para sahabat sudah tahu bahwasannya mungkin ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini adalah detik-detiknya wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sudah tahu, ya. Para sahabat sudah tahu semuanya bahwasannya ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai berbicara meminta maaf kepada para sahabat, semua sahabat terdiam. Tetapi ada satu sahabat berdiri di belakang. Ada satu sahabat berdiri di belakang. Namanya siapa? Namanya Ukasyah. Ketika Rasulullah sudah selesai berkhutbah, ada yang berdiri di belakang. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin meminta balasan, saya ingin meminta pertanggungjawabanmu. Karena dulu ketika diriku bersamamu, diriku pernah disakiti olehmu, pernah dicambuk ketika perang Badar. Kata Ukasyah. Ukasyah ini adalah orang yang cerdas pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ukasyah orang yang cerdas, Ukasyah orang yang pintar, orang yang jenius. Ketika ada Rasulullah bertanya kepada Ukasyah, ketika sebelum menjelang wafatnya Rasulullah, ketika mau perang Badar, Rasulullah pernah berkata kepada Ukasyah, ya Ukasyah, apa yang engkau minta di perang Badar ini? Kemudian kata Ukasyah, saya ingin diaku umatmu dan ingin masuk ke surga bersamamu. Nah, tetapi ketika menjelang wafatnya Rasulullah, Ukasyah meminta, ingin membalaskan sakitnya ketika dicambuk oleh Rasulullah ketika perang Badar. Kemudian para sahabat nengok ke belakang semuanya. Ini Ukasyah kenapa ini? Udah tahu Rasulullah sudah tidak kuat bangun. Udah tahu Rasulullah sudah tidak berdaya. Ini malah mau minta pertanggungjawaban, ingin balas dendam. Kemudian kata Rasulullah dari belakang, majulah wahai Ukasyah. Maju ke depan wahai Ukasyah. Kemudian setelah itu apa yang ingin kau balas kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Ukasyah, ya Rasulullah, apakah engkau ingat ketika dulu, ketika perang Badar, engkau melemparkan tongkatmu, melemparkan tongkatmu, tidak terasa bahwasannya engkau telah memukul pinggangku, dan sampai sekarang terasa sakitnya, kata Ukasyah. Saya ingin membalaskan sakit ini, wahai Rasulullah. Kemudian seketika itu, ya udah, kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, ambil tongkatnya. Ini Ukasyah. Ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, diriku tidak pakai baju. Buka bajumu. Para sahabat semuanya berdiri semua, ada yang berdiri. Umar bin Khattab, wahai Ukasyah, kalau sampai engkau menyakiti Rasulullah, saya orang pertama yang akan menyakitimu, kata Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah, wahai para sahabatku, semuanya tenang, duduk semuanya. Ini urusanku dan Ukasyah. Setelah itu, Rasul kata Ukasyah, wahai Rasulullah, ketika dulu diriku dipukul olehmu, diriku tidak pakai baju. Kemudian bukalah bajumu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka bajunya. Terlihat ketika Rasulullah membuka baju, di perutnya ada batu yang diganjel, ya. Ada batu yang diikat. Itu kenapa? Itu beliau untuk menahan lapar. Terlihat putihnya perut beliau, dan kemudian Ukasyah memutar-mutar itu tongkat, memutar-mutar dengan banyak. Dan kemudian setelah itu tongkatnya dilemparkan oleh Ukasyah dan dipeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ukasyah, apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bahwasannya ini adalah detik-detik wafatnya engkau ya Rasulullah. Sebentar lagi engkau akan meninggal, dan diriku, kulitmu dengan kulitmu ingin menempel. Mohon maaf apabila diriku lancang, suruh membuka bajumu, karena diriku ingin menempelkan kulitku dengan kulitmu, supaya diriku diaku umat oleh engkau ya Rasulullah. Itulah kecerdasan Ukasyah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat,
Wahai para sahabatku, ketahuilah dia Ukasah ini adalah orang yang akan pertama bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ukasah yang orang cerdas yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai berkhutbah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Bukit Uhud. Yang mana Bukit Uhud adalah tempat makamnya para syuhada Uhud yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Yang meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian beliau berziarah ke makam Bukit Uhud seraya mengucapkan assalamu alayka ya ahlad diyar, assalamu alayka ahlal kubur minad diyari wa inna insyaallahu minal mu'minin. Wahai penghuni-penghuni yang di dalam kubur, wahai engkau syuhada-syuhada Uhud, bahwasannya insya Allah nanti diriku akan menyusul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ para sahabat semuanya tidak bisa menahan tangisnya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, berarti detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kemudian setelah pulang dari berziarah, sampailah beliau sakitnya sudah tidak kuat bangun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kuat bangun lagi. Beliau sudah tidak kuat bangun lagi. Kalau kemarin masih kuat dipapah ketika ingin sholat, kalau kemarin masih kuat dipapah ketika ingin berkhutbah di mimbar, tetapi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari ziarah dari Bukit Uhud, Rasulullah sudah tidak kuat lagi untuk bangun. Rasulullah sudah tidak kuat lagi dan sakitnya sudah mulai parah. Dan kemudian setelah itu para sahabat ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan. Dan kemudian setelah mengumandangkan adzan, biasanya sebelum iqamah, Sayyidina Bilal bin Rabah ini mengetuk pintunya Rasulullah SAW, mengetuk pintunya. Dan kemudian ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mengetuk pintunya, tidak ada yang menjawab. Yang menjawab, mohon maaf, Rasulullah SAW tidak bisa ikut berjamaah, dan yang disampaikan oleh Rasulullah, biarkan Abu Bakar yang menjadi imam. Bahwasanya di situ menggambarkan ulama ahli sirah, kenapa Abu Bakar yang ditunjuk suruh menjadi imam apabila imam kubro, imam terbagi menjadi dua. Ada imam kubro, imam besar, dan kemudian yang kedua ada imam sugro, imam yang kecil. Apabila imam kubro sudah tidak bisa, berarti imam sugro yang naik. Itu sebenarnya menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW kenapa menyuruh Abu Bakar, kenapa tidak menyuruh Sayyidina Ali, kenapa tidak menyuruh Umar, Utsman, tetapi menyuruh Abu Bakar, bahwasannya ternyata setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakarlah yang diangkat menjadi pemimpin negeri waktu itu. Waktu itu yang diangkat menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika beliau sakit, ketika beliau sudah tidak berdaya, Abu Bakar yang ditunjuk suruh menjadi imam sholat. Kemudian setelah itu, semua Abu Bakar, para sahabat di belakang ketika sholat, mereka semua tidak bisa menahan tangisnya karena Rasulullah sedang dalam keadaan sakit. Biasanya yang mengimami adalah Rasulullah SAW, tetapi waktu itu tidak ada lagi suara Rasulullah, tidak ada lagi suara merdu Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah sudah dalam keadaan jatuh sakit. Bahkan ada sahabat berkata seperti ini, ya Abu Bakar, bagaimana nanti kalau Rasulullah wafat? Dalam keadaan sakit saja kita sudah rindu. Dalam keadaan sakit saja kita semua para sahabat sudah merasakan rindu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nanti ketika Rasulullah wafat, kata para sahabat. Kemudian kata Abu Bakar, kita doakan mudah-mudahan Rasulullah tidak kenapa-napa. Tetapi kondisi Rasulullah SAW setelah berjamaah sholat subuh, ternyata setelah itu Fatimah, ada kabar bahwasannya abinya atau bapaknya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sedang sakit. Akhirnya Fatimah putrinya Rasulullah SAW menjenguknya. Menjenguk siapa? Menjenguk Rasulullah SAW. Ketika
Fatimah Zahra menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, "Wahai putriku, sini, akan aku bisikan dua hal. Akan aku bisikan dua hal, wahai Fatimah." Kemudian ketika itu Fatimah menghampiri mulutnya Rasulullah SAW dan kemudian mendengarkan. Ketika itu bisikan yang pertama Fatimah tersenyum, dan kemudian bisikan yang kedua Fatimah menangis. Bisikan yang pertama Fatimah tersenyum, bisikan yang kedua Fatimah menangis. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh abimu? Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Fatimah menjawab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, wahai ummi, bahwasanya ketahuilah Rasulullah berkata kepada diriku yang pertama bahwasannya diriku nanti akan menyusul Rasulullah SAW ke surga setelah Abi wafat. Dan yang kedua, kenapa diriku menangis? Karena di situ Rasulullah berkata bahwasannya ini beliau masa-masa meninggalnya sudah dekat. Sudah tidak menghitung hari lagi, ini tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung menit. Makanya seketika itu antara bahagia ingin menyusul ke surga bersama Rasulullah, dan kemudian sedihnya akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Campur aduk ini Sayyidat Fatimah, antara sedih dan bahagia semuanya bercampur. Bahwasannya ini waktu-waktunya meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau sudah mewasiatkan, setelah selesai berbicara kepada Sayyidat Fatimah, yaitu sudah masuk mulai hari malam Senin. Mulai malam Senin beliau sudah ada yang mengetuk pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengetuk? Yaitu malaikat Ijrail alaihi salam yang mencabut, yang memisahkan kita. Malaikat Ijrail itu yang memisahkan antara ruh dan jasad kita. Kemudian malaikat Jibril juga hadir di situ. Ketika itu malaikat mengetuk pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Ijrail dan malaikat Jibril. Kemudian dibuka oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, "Ada apa? Siapakah engkau?" Kata Sayyidah Aisyah. Kemudian tidak menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertemu dengan Rasulullah." Kata Sayyidah Aisyah, "Mohon maaf, Abah lagi sakit, Abi lagi sakit. Ya. Rasulullah sedang sakit, jadi tidak bisa diganggu." Kemudian menutup lagi dan mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa wahai Aisyah? Tadi di luar ada tamu berdua, tetapi selama hidupku belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Yang satu kelihatannya tidak seram, tetapi yang satu kelihatannya gagah. Itu yang satu adalah malaikat yang akan memisahkan ruh dan jasad kita, wahai Aisyah. Kemudian yang satu lagi itu adalah malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepadaku," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Siti Aisyah, berarti kalau malaikat Ijrail, malaikat pencabut nyawa sudah ada di dekat pintu, berarti masa-masanya sudah dekat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Iya Siti Aisyah, sekarang diriku karena Allah menawarkan dua tawaran, apakah mau kekal di dunia atau bersamaku di surga," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, "Saya memilih ingin bersamamu ya Allah." Makanya genap di umur 63 tahun Rasulullah SAW diangkat, dipisahkan jasad dan ruhnya, meninggal dunia dalam umur 63 tahun. Tetapi ketika menjelang wafatnya sakaratul maut beliau, ketika itu masuklah malaikat Ijrail, dan di situ malaikat Jibril juga menyaksikan. Malaikat Jibril tidak sanggup melihat sakitnya sakaratul maut, sehingga malaikat Jibril membalikan badannya, tidak ingin melihat kesedihannya Rasulullah dalam sakaratul maut. Kemudian malaikat Ijrail pun bertanya, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf, aku akan mencabut nyawamu, aku akan memisahkan ruh dengan jasadmu." Kemudian ketika dicabut nyawanya oleh Allah oleh malaikat Ijrail, Rasulullah bertanya, "Wahai Ijrail, apakah ini yang dinamanya sakaratul maut?" "Ya, ya Rasulullah, ini adalah yang paling ringan. Ini adalah yang paling ringan secara sakaratul maut ini. Kemudian kalau ini yang paling ringan, bagaimana nanti umatku?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini dicabut nyawa ini yang paling ringan, tetapi sakitnya sangat luar biasa. Ini ibaratnya ketika kita sedang jatuh, kemudian di bawah itu ada tempat tajam atau golok yang sedang berdiri, kemudian kita tertusuk. Itu seperti itu tajamnya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ijrail, cukup diriku, tolong kata Nabi Muhammad SAW kepada Ijrail, wahai Ijrail, semuanya berikan kepadaku kesakitan sakaratul maut, jangan sampai umatku merasakan sakit seperti ini, kata Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Kemudian seketika itu malaikat Ijrail, baik ya Rasulullah, kata malaikat Ijrail, apabila manusia-manusia nanti yang setelah engkau wafat, apabila nanti mereka hidup di zamannya yang bukan zaman engkau ya Rasulullah, dan mereka tidak pernah memandang Rasulullah, tidak memandang engkau wahai Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan engkau, tetapi mereka cinta kepada engkau ya Rasulullah, kata malaikat Ijrail, maka mereka akan aku ringankan sakaratul mautnya. Kemudian seketika itu malaikat Ijrail mengangkat rohnya, memisahkan jasad dengan rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal. Pada tahun 632 Masehi. Atau bulan Hijriahnya berapa? Tanggal 11 Hijriah, ya. Nah itu mudah-mudahan kita semuanya dari kecintaannya Rasulullah SAW, bahkan ketika ada kabar Rasulullah SAW wafat, ada seorang khalifah, ada seorang sebagian dari sahabat-sahabat Rasul yang berkata, wahai para sahabatku, Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia. Langsung Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya akan penggal lehernya, kata Umar bin Khattab. Karena waktu itu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat gagah, yang ditakuti oleh para bangsawan-bangsawan, yang ditakuti oleh para preman-preman, takut kepada Umar bin Khattab. Kemudian siapa yang bilang Muhammad mati, akan aku penggal lehernya, kata Umar bin Khattab. Kemudian kata Abu Bakar, kemudian berkumpul semuanya. Kemudian Abu Bakar berdiri seraya berkhutbah. Wahai semua para sahabatku, ketahuilah bahwasannya yang akan kekal abadi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia, kullun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu kata Abu Bakar. Dan kemudian Umar bin Khattab seketika, berarti Muhammad meninggal. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Seketika itu Umar bin Khattab menjatuhkan pedangnya dan dia tidak kuat bangun lagi. Umar bin Khattab tidak kuat bangun lagi. Kenapa? Bahkan ada juga seorang sahabat, ya Allah, Rasulullah sudah wafat, butakan mataku. Seketika itu Allah membutakan matanya. Ya Allah, butakan mataku, saya tidak ingin melihat apa-apa selain memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu ada seorang sahabat dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena matanya tidak ingin memandang apapun selain memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan para sahabat Rasulullah yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sehingga mereka merelakan badannya, jasadnya, semuanya rela mengorbankan semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah dari Madinah beliau pergi. Tidak kuat lagi. Beliau sudah tidak kuat lagi diam di Madinah. Kenapa? Karena sudah ditinggalkan orang yang dicintainya. Orang yang sangat dicintai oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Seketika itu Madinah tidak ada lagi yang adzan. Tidak ada lagi suara adzan Bilal bin Rabah. Sudah lama tidak mendengar suara adzan Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah pergi dari kota Madinah karena tidak kuat. Ketika adzan ingat terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat dan kemudian dikubur, para sahabat semuanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah para sahabat menguburkan, dilupakan oleh Allah bahwasannya yang dikubur ini seolah-olah mereka tidak ingat yang dikubur itu siapa.
Kenapa dilupakan oleh Allah? Kalau para sahabat diingatkan oleh Allah melihat wajahnya, jasadnya Rasulullah, pasti ini jasad Rasul tidak akan ada yang berani menguburkannya. Makanya seketika itu Allah melupakan semua sahabat ketika menguburkannya. Ketika Rasulullah sudah terkuburkan, baru diingatkan kembali bahwasanya mereka tidak sadar mereka tadi menguburkan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidina Bilal juga pergi. Tetapi suatu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Bilal, hatimu sungguh keras, kata Rasulullah di dalam mimpinya. Kenapa engkau tidak pernah berziarah kepada aku? Kemudian seketika itu bangun dari tidurnya Sayyidina Bilal, menangis yang sangat kejar sekali. Nangisnya yang sangat kejar. Sampai air matanya tidak seperti biasanya. Bahkan keluarganya melihat Bilal. Wahai Bilal, engkau kenapa? Kok menangisnya tidak seperti biasanya? Menangisnya sangat parah sekali ini menangis. Kemudian kata Sayyidina Bilal, wahai para saudara-saudaraku, ketahuilah semalam diriku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti ini kepadaku. Mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya engkau sangat keras hatimu, tidak pernah berkunjung kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepadaku. Akhirnya kata keluarganya, mungkin itu udah saatnya engkau berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah mengunjungi makamnya Rasulullah, bertemu dengan cucunya Rasulullah, yaitu siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian bertemu dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dipeluklah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memeluk Bilal bin Rabah meneteskan air mata dan kemudian menangis yang sangat nangis. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah merasakan pelukan dan melihat kaki Sayyidina Hasan mirip dengan Rasulullah dan kemudian wajah Sayyidina Husain mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ketika diriku melihat cucu-cucumu, ini wajahnya dan kakinya mirip sekali dengan engkau. Ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah sangat tidak kuat menahan tangis. Kenapa? Karena rindu dengan sosok yang dinamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Sayyidina Hasan dan Sayyidina waktu itu masih kecil. Wahai paman, wahai Sayyidina Bilal, apakah engkau bersedia untuk melantunkan adzan? Karena sudah lama, udah berbulan-bulan semenjak kakek wafat. Ketika Rasulullah wafat, diriku tidak pernah mendengar adzan lagi, kata Sayyidina Hasan. Iya paman, kata Sayyidina Hasan, aku juga belum pernah mendengar suara adzanmu lagi. Aku ingin mendengarkan suara adzanmu lagi. Aku rindu dengan suara adzanmu. Kemudian ketika itu karena yang menyuruh cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Sayyidina Bilal mau adzan lagi di Masjid Nabawi. Tetapi ketika adzan di Masjid Nabawi, kemudian beliau melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sudah terdengar suara adzan, ini suara siapa ini? Ini suara Bilal bin Rabah. Ini suara Bilal bin Rabah, kata para sahabat. Semua penduduk Madinah itu semuanya berkumpul. Ini suara Bilal bin Rabah ini. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah dihidupkan kembali sehingga ada suara lagi, suara Bilal bin Rabah? Kemudian para umat Rasulullah, para manusia semuanya berkumpul di Masjid Nabawi. Tetapi ternyata di situ melihat tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika ketika mendengar lantunan adzannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Bilal mengucapkan Asyhadu anna Muhammadan, ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah jatuh pingsan. Kenapa? Karena tidak kuat mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar dan Rasulullah. Beliau terjatuh pingsan dan tidak bisa melanjutkan adzannya lagi. Karena kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Bahkan semua masyarakat yang ada di situ, penduduk kota Madinah, semuanya tidak kuat menahan tangis. Dikiranya Rasulullah dibangkitkan kembali, ternyata Rasulullah tidak ada. Semuanya penduduk kota Madinah semuanya menangis karena rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dikumpulkan pada malam hari ini mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita memperingati kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah semasa beliau hidup dikumpulkan para sahabat. Wahai para sahabatku,
apakah kalian tahu golongan yang mulia itu seperti apa? Apakah kalian tahu golongan-golongan manusia yang mulia? Kemudian kata para sahabat, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia? Sedangkan malaikat ini adalah penerima wahyu. Kemudian apakah nabi dan rasul? Bagaimana nabi dan rasul tidak mulia? Sedangkan Allah sudah memberikan mukjizat kepada mereka. Kemudian apakah kami para sahabat? Sahabat ya Rasulullah, bagaimana kalian tidak mulia? Kata Rasulullah, karena kalian hidup bersamaku. Terus kata Rasulullah, siapa yang akan dimuliakan setelah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata sambil menundukkan kepalanya dan kemudian meneteskan air matanya dan berkata, wahai para sahabat-sahabatku semuanya, wahai para sahabat-sahabatku semuanya, bahwasannya golongan yang mulia, golongan yang aku rindukan nanti adalah manusia yang percaya kepadaku, yang cinta kepadaku, yang bersalawat kepadaku, yang hidup di zamanku, yang tidak pernah memandang diriku. Itulah yang orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat yang tadi saya baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rasul utusan Allah yang mana azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum, yang merasakan sakit sebelum kita sakit, yang merasakan pedih sebelum kita pedih, yang merasakan tertusuk sakit yang tertusuk pedang bagaimana beliau lebih dulu merasakan sakit, yang pernah lebih dulu merasakan pelipisnya berdarah. Ketika kita pernah pelipis kita berdarah, beliau lebih dulu merasakan sakit itu. Yang kita pernah dilempari kotoran, kita tidak pernah dilempari kotoran, beliau sudah merasakan dilempari kotoran oleh kaum-kaum kafir. Makanya kita semuanya berkumpul di sini. Marilah sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Rasulullah dan mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya